Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya Ratih. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara konfigurasi Spanning Tree Protocol atau yang biasa disingkat dengan STP. STP itu sendiri adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. STP akan melakukan pemblokiran terhadap satu atau beberapa port sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data, sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Ketika jalur yang digunakan untuk mengirimkan data tersebut mengalami down, maka STP akan membuka port yang diblok tadi. Pengiriman data akan dialihkan ke jalur cadangan sampai jalur utama kembali normal. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja ke prakteknya. Ini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu dengan menggunakan 4 switch dan 2 PC. Setelah dibuat topologinya, sini saya akan menyambungkan menggunakan kabel cross untuk switch ke switch dan kabel stripe dari switch ke PC. Setelah semua kabelnya terpasang, di sini saya akan memberi IP di setiap PC-nya. Untuk IP PC yang pertama, di sini saya masukkan 192.168.30.10. Untuk gateway-nya di sini aku nggak isi karena tidak bermain di gateway. Untuk PC yang kedua, di sini saya memasukkan 192.168.30.20. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini tuh ada satu jalur atau satu port kabel yang masih berwarna orange. Ini tuh port yang mengalami blockingan yang akan menjadi jalur cadangan. Biasanya blocking port dipilih dari nilai MAC address terbesar atau port dengan bandwidth terkecil. Sekarang kita lanjut saja untuk membuka switch yang pertama terlebih dahulu, kemudian masuk ke CLI dan mode enable. Setelahnya kita ketik SOUSPAN, enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa priority root ID dan bridge ID-nya itu sama, dan untuk MAC address-nya itu berbeda untuk di switch yang ke-1. Sekarang kita bakal lihat informasi di switch yang kedua. Kita ulangi hal yang sama, masuk ke CLI, kemudian enable. Setelah itu kita ketikkan lagi SOUSPAN. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk root ID dan bridge ID-nya itu sama, dan untuk MAC address-nya itu berbeda. Kita lanjutkan untuk switch yang ketiga. Di sini kita masih sama mengulangi hal yang sama, yaitu enable dan SOUSPAN. Kita lihat bahwa di sini priority root ID dan bridge ID-nya masih sama dan MAC address-nya juga sama. Nah, karena MAC address-nya sama, ini tuh disebut sebagai root switch atau switch yang memiliki kehendak untuk mengatur lalu lintasnya. Jadi di antara semua switch atau keempat switch ini tuh switch yang ini yang punya kehendak gitu untuk mengatur lalu lintasnya, seperti mematikan atau mengganti jalur ataupun rutenya gitu. Nah, kalau untuk switch yang keempat di sini kita lihat enable lalu SOUSPAN. Nah, dan kita lihat di sini ini tuh MAC address-nya berbeda. Jadi yang menjadi root switch itu di switch yang ketiga tadi, yaitu MAC address-nya yang sama. Sekarang di sini saya akan mencoba ping dari PC pertama ke PC yang kedua dengan mengetikkan ping 192.168.30.20. Nah, bisa dilihat bahwa di sini PC pertama ke PC kedua itu bisa saling terhubung. Sekarang di sini saya akan mencoba untuk memutuskan satu jalur yang dipakai untuk mengirimkan pesan tadi. Kita lihat apakah pesannya masih bisa terkirim melalui jalur atas atau jalur yang diblok tadi. Kita lihat lagi. Nah, di sini RTO atau request timeout. Karena di sini jalur blockingannya masih belum bisa digunakan. Nah, tapi di sini
Nantinya akan berubah warna sendiri atau akan berubah sendiri yang asalnya dari blocking menjadi bisa digunakan karena diatur oleh switch yang menjadi root switch tadi sebelumnya. Nah, terlihat di sini sudah hijau. Kemudian kita bakal lihat lagi. Nah, di sini sudah bisa terhubung kembali karena jalur yang blocking tadi sudah bisa digunakan. Mungkin cukup sekian saja penyelesaian konfigurasi STP di Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.